Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Senang sekali saya Sekar Hayu bisa berjumpa lagi membersamai Sobat Sport di program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Sportholic. Yang pastinya nanti akan memberikan informasi seputar dunia olahraga, dan seperti biasa nanti kita bakal ngobrol sama narasumber kita hari ini. Kira-kira siapa dan menekuni olahraga apa, nanti kita akan langsung kenalan. Tapi sebelum itu sekarang mau nanya gimana kabarnya Sobat Sport. Semoga selalu sehat gitu ya, dan bersemangat dalam menjalani aktivitas. Di cuaca yang gak menentu kali ini, kita tuh tentu harus menjaga kesehatan. Selain makan dan minum makanan yang bergizi, kita juga harus istirahat yang cukup dan juga memastikan asupan vitamin harian kita tercukupi. Makanya aku di sini mau rekomendasiin salah satu minuman multivitamin yang bisa membantu dan kita tuh menjaga kesehatan kita, yaitu Oronamin C. Oronamin C ini Sobat Sport adalah minuman multivitamin yang punya kandungan vitamin lengkap dan bisa membantu memenuhi kebutuhan vitamin harian kita serta aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Jadi Sobat Sport jangan lupa untuk jaga kesehatan ditemenin sama Oronamin C. Oke, karena pasti Sobat Sport juga udah nggak sabar gitu ya buat kenalan sama narasumber kita dan ngobrol lebih lanjut sama narasumber kita. Langsung aja kita kenalan dulu. Halo Kak. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Boleh dong kenalan dulu ke Sobat Sport, namanya siapa, dari jurusan apa, dan menekuni olahraga apa? Jadi kenalin, aku Sabita Putri Kalista, biasa dipanggil Difta, dari Fakultas Teknik, program studi Teknik Sipil tahun 2024. Dan sekarang itu lagi menekuni olahraga golf. Oke, jadi Sobat Sport hari ini kita bakal ngobrol banyak gitu ya sama Kak Bita yang sedang menekuni olahraga golf. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu kesibukannya akhir-akhir ini apa? Lagi sering ngapain? Ini tuh gara-gara libur ya, jadi lagi ikut kepanitiaan buat Raja Brawijaya. Oh, siap untuk bertemu teman-teman maba ya. Betul. Dan menemani, mendampingi gitu kan, ngenalin UB nih kayak gimana gitu. Selain itu? Ada lagi megang proker di himpunan sih Kak. Gitu. Gitu. Kalau di golfnya sendiri lagi ada persiapan apa gitu nggak? Lagi open recruitment kebetulan. Oh, lagi Di oprek ya? UKM, iya. Gitu. Menyambut maba juga nggak Itu, sih? makanya. Jadi sekalian lah Iya. bangun UKM lebih baik. Ya, luar biasa. Berarti selain ngisi waktu luang ikut kepanitiaan Rabrau, terus juga ada proker di himpunan, Iya. juga mempersiapkan oprek di UKM. UKM Golf UB. Nanti bisa lah ya maba-maba ini merapat gitu waktu OHA terutama ya, ke stand-nya golf, UKM Golf di UB. Nah, kita kan di sini bakal nanti ngobrol-ngobrol gitu ya tentang pengalaman dan gimana sih perjalanan Kak Bita dalam menekuni olahraga golf ini. Mungkin kita mulai dari awal banget, titik awalnya. Awalnya dulu kenal golf tuh gimana dan kenapa kok akhirnya memutuskan buat menekuni olahraga golf ini? Oke, jadi awalnya itu aku pas SMP deh kayaknya, itu diajak buat main sama ayah. Oke. Jadi kayak, ayo Kak, kita main. Ayah baru dapet stick nih, kita main bareng. Udah pas main kayak, oh seru ya mukul-mukul bola. Terus makin lama makin jauh. Jadi kayak ya udah coba-coba, terus makin asik, terus turun lapangan kan. Terus kayak asik aja. Tuh. Awalnya berarti diajak Ayah, orang tua, orang diajak tua, ayah. Terus akhirnya tertarik juga gitu ya. banget. Sampai akhirnya memutuskan untuk menekuni lebih lanjut. Betul. Gitu. Berarti awalnya itu langsung ikut kayak klub gitu atau ekstra di sekolah atau gimana? Enggak, jadi awalnya tuh kan diajarin ayah dulu kan, terus tiba-tiba ada pelatih yang reach out kayak, ini anaknya mas bisa nih dijadiin ini atlet gitu. Di tempat golfnya. Di tempat golfnya. Oke. Terus akhirnya ikut sama beliau, dilatih sama beliau Iya. gitu. Oh. Sekarang Sampai sekarang masih Iya. sama beliau. Oke, berarti dari SMP kelas dari SMP kelas 1 kayaknya. kelas 1 ya. Berarti udah lama ya, udah hampir 6 tahun 7 lebih. Oke, luar biasa. Itu pasti kan apa ya, selama perjalanan itu tuh awalnya mungkin tertarik gitu. Ada nggak sih momen-momen dimana kayak kamu tuh ngerasa kayaknya tertariknya di awal doang, atau sampai sekarang masih semangatnya masih ada? Itu pasti ada banget karena golf itu kan ada naik turunnya kan. Jadi kayak ada perasaan capek itu ada, perasaan kayak bosan juga ada. Cuman kan bisa diakalin kan, kayak kita latihan nih, terus capek kita bisa olahraga lain atau kerjain yang lain gitu.
Oke, tapi kalau dukungan keluarga, lingkungan sekitar, temen tuh gimana ke Bita sendiri? Itu ngedukung banget sih, orang tua apalagi kayak misalnya ada lomba ini, orang tua kayak yaudah ikutin aja Kak, nggak apa-apa, menang kalah nggak apa-apa deh gitu. Yang penting pengalamannya dulu ya. Sama ketemu orang baru. Oke, tapi sejauh ini selama Bita ikut golf gitu kan, apa yang dirasain? Maksudnya kayak cuma sekedar kayaknya golf ini cuma bisa jadi hobi aja deh, atau kayak Bita ngerasa oh kayaknya aku bisa berkembang lebih jauh deh kalau di golf ini, atau gimana? Ya jujur pas masuk kuliah nih, awal masuk kuliah itu kan langsung masuk golf kan. Kayak jujur dari pertemanannya, relasinya itu sangat mendukung banget buat kita lebih maju. Kayak orang-orang di golf tuh kayak kamu anak UB ya, ntar lulus sama ini aja gampang masuk kerja gitu. Jadi kayak kita bisa apa ya, relasi kedepannya lebih terjamin deh. Berarti relasinya juga makin luas gitu, nggak cuma di golf aja tapi di lingkup aspek lain juga gitu ya. Oke, luar biasa. Pastinya nanti kan kita bakal ngobrol lebih lanjut ya tentang pengalamannya Bita di golf juga gitu kan, detail-detailnya seperti apa ceritanya. Terus nanti kita bakal kulik juga adakah cerita-cerita menarik gitu kan dari perjalanan Bita di golf selama ini. Tapi Sobat Sport jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan obrolan kita setelah yang satu ini. Jadi tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Bita. Kalau tadi Bita udah cerita gitu ya tentang awal mula ikut golf itu seperti apa, terus sampai akhirnya ternyata dari SMP gitu kan sampai sekarang di kuliah masih aktif juga ikut golf. Pasti kan ada banyak pengalaman ya, mulai dari turun lapangannya sampai ikut turnamennya. Boleh dong diceritain mungkin kayak dari pengalaman turnamen pertama itu kapan, di mana dan seperti apa sih? Jadi pengalaman turnamen pertama itu pas SMP. Itu di Jakarta, nama turnamennya Indonesian Junior Golf. Tahun berapa lupa, 2018. Itu tapi gara-gara baru pertama kali itu turnamen, jadi belum dapat. Nah, terus udah lumayan beberapa kali itu diajak ayah buat turnamen di tempat dia kerja, dulu di Belitung. Itu lumayan sering untuk diadain lomba, dan itu lumayan dapat, tapi walaupun runner up tapi ya apa buat pengalaman meningkat ya progresnya. Jadi lumayan sering untuk turnamen di Belitung. Berarti awalnya yang di Jakarta itu waktu SMP juga, masih SMP, terus yang beberapa kali setelah itu baru dapat juara lagi di Belitung. Itu yang tahun berapa, yang SMA, SMP? Masih SMP juga? Sampai ke SMA. Oke. Tapi kalau misalkan turnamen atau prestasi yang sejauh ini tuh paling berkesan gitu, itu apa? Ada tuh pas SMA. Apa itu tuh? Adalah International Kemenpora Golf Championship. Ya, itu dapat di runner up juga. Dan itu diikutin oleh lumayan banyak dari negara lain. Waktu SMA ya itu. Boleh dong diceritain lebih detail, itu berarti yang menyelenggarakan adalah Kemenpora. Terus berarti Bita mewakili Indonesia waktu itu? Enggak, ngikutin dari asal aku Palembang. Dari Palembang gitu. Tapi yang ikut adalah beberapa juga dari internasional. Internasional juga. Berarti waktu itu mengalahkan dari negara mana aja? Ada dari Thailand, Korea, Malaysia juga ada. Nah, kalau yang kejuaraan internasional itu berarti kejuaraan internasional pertama atau udah pernah? Pertama, dan alhamdulillah dapat runner up ya di kejuaraan itu. Persiapannya tuh kayak gimana waktu itu, Bita? Persiapannya itu latihan mulu karena itu kan internasional kan, lumayan gede kan, jadi lumayan bikin akademik sedikit
tergeser gitu. Cuman ya lumayan membuahkan hasil lah. Akhirnya juga membuahkan prestasi gitu ya, dan membanggakan juga dong pastinya. Berarti itu waktu SMA. Terus akhirnya waktu masuk kuliah langsung masuk UKM Golf lagi. Itu turnamen apa yang diikutin lagi? Baru-baru ini tuh ngikutin Porprov kebetulan, sama ada ICGC namanya. Oke, yang Porprov itu yang tahun ini berarti ya, 2025. 2025. Boleh dong diceritain, itu berarti kan mewakili UB nih kan? Iya. Iya, mewakili UB. Mewakili Kota Malang. Oh, mewakili Kota Malang ya. Mewakili Kota Malang, terus berangkatnya juga bareng sama teman-teman Kota Malang. dari Kota Malang. Persiapannya tuh kayak gimana dan berapa lama waktu itu? Persiapannya itu kurang lebih 90 hari. 90 Dan kita itu latihan, pokoknya habis kampus latihan. Dan lumayan bikin kulit hitam ya. Gitu sih. Berjemur terus ya tiap hari ya. Ya, lumayan bikin sering ngedrop, sakit gitu, udah sering banget sih. Gitu. 90 hari untuk persiapan berangkat ke Porprov. Porprov. Waktu itu berapa orang yang berangkat? Kalau dari Kota Malang itu 7, 3 cewek 4 cowok. Oke. Terus akhirnya waktu selama Porprov gimana? Ada cerita-cerita yang ini nggak sih? Cerita-cerita itu ada, kita ada tahu orang baru kan. Dan itu cerita lucunya kita lebih akrab, itu kan dari kating-kating kan. Sering apa yang lebih tua itu ada, jadi kita lebih akrab, kayak lebih dianggap adik deh. Oh, jadi dapat kakak baru ya. Baru dapat apa, dibimbing juga ya. Dan itu kan kita diarahin buat nginep di hotel kan. Itu jadi beneran dianggap kayak keluarga. Gitu sih. Karena emang berjuang bareng juga ya. Terus akhirnya gimana sih hasil yang Porprov itu? Hasil Porprov itu kan ada 3 nomor perlombaan kalau itu ada individu, foursome cowok cewek, sama kontingen. Oke. Dan itu yang di Kota Malang itu dapat foursome cowok cewek dapat perunggu sama perak, sama yang buat kontingen itu cowok cewek dapat perunggu. Berarti lumayan lah ya, dapat apa namanya, membawa pulang medali juga gitu ya untuk Kota Malang juga, dan untuk UB juga dong pastinya. Kamu. Setelah itu tadi disebut ICGC. Ya, setelah Porprov ya itu. Itu kapan? ICGC itu tanggal 2 Agustus kemarin. 2 Agustus kemarin. Baru banget ya berarti. Baru banget. Boleh dong diceritain ICGC itu lomba apa, terus yang ngikutin siapa pesertanya? ICGC itu Indonesian College Golf Championship. Jadi itu yang diselenggarakan oleh UB, UKM Brawijaya Golf, yang diselenggarakan untuk berbagai kampus di seluruh Indonesia. Iya, dan diikutin oleh 21 univ kemarin. Dan UB mendapatkan? UB ada juara di individual 1-2 cowok, sama di beregu juara 1 ya, luar biasa. Itu pasti kan juga persiapannya juga panjang juga ya, selain mempersiapkan lombanya, mempersiapkan atletnya juga gitu kan ya untuk berangkat. Nah, itu pasti kalau Bita sendiri waktu ICGC jadi peserta aja atau sempat juga jadi panitia? Jadi dua-duanya. Jadi dua-duanya juga. Atlet dan panitia. Berarti selain mempersiapkan buat tanding, mempersiapkan juga acaranya gitu ya. Wow, itu dan juga kuliah juga ya. Kuliah juga waktu belum libur ya persiapannya. Oke, itu pasti banyak ya lika-likunya ya, apalagi sebagai mahasiswa gitu kan ya. Nanti bolehlah kita kulik ya lebih dalam, tapi Sobat Sport kita jeda dulu sebentar dan kita akan lanjut setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport.
Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Skarhayu di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Bita yang tadi udah cerita banyak banget ya, mulai dari awal mula ikut golf tuh kayak gimana, terus juga pengalaman-pengalaman pertandingan atau turnamen yang pernah diikuti itu seperti apa, dan sampai terakhir tadi sempat ngebahas tentang ICGC atau International College Indonesian College Golf Championship yang diselenggarakan oleh UKM Golf UB. Tadi Kak Bita cerita nih kalau kamu ikut jadi panitia dan juga peserta juga. Boleh dong diceritain tuh huru haranya seperti apa itu, kehektikannya seperti apa? Itu susah banget ngebagi waktunya jujur. Karena tapi enggak sih, pas jadi peserta itu kan udah latihan dari Porprov. Kan jarak waktunya tuh deket enggak ya, jauh ya. Jadi kayak udah sekalian buat ICGC. Dan untuk jadi panitia itu wah susah banget itu, hektik banget karena lagi kuliah itu kan zaman UAS gitu. Jadi kayak ngebagi waktunya lumayan susah, tapi alhamdulillah bisa. Bagi anak teknik ya, teknik banyak ini ya, banyak lapar ya. UASnya juga luar biasa sih. Oh, tapi teman-teman pasti support kan, suportif juga ya satu sama lain ya. Itu sangat kerjasamanya jujur bagus banget. Walaupun di awal tuh ada sedikit miskom dari berbagai divisi, cuman akhirnya bisa terjalan dan terselenggarakan dengan sangat mantap. Oh, luar biasa. Berarti ICGC ini adalah event tahunan? Event tahunan. Event tahunannya series kedua. Series kedua ya, berarti kemarin yang pertama, tahun kemarin. Tahun kemarin. Oke, tapi itu gimana sih maksudnya kan ngebagi antara jadi panitia dan ikut peserta juga gitu? Kebetulan kemarin itu aku sebagai bendahara. Bendahara 2, jadi pas hari H itu nggak terlalu diinin banget lah, cuman jadi LO beberapa orang. Dan itu pas hari itu ada 2 hari penyelenggaraannya, dan aku ikut di hari pertama. Jadi hari pertama turnamen, terus setelahnya ada opening ceremony. Jadi habis aku main langsung ganti baju, mandi, jadi panitia, jadi panitia ya. Terus besoknya jadi panitia full. Jadi panitia full. Gitu. Berarti kan pasti nyiapin juga karena kan itu event nasional ya cakupannya ya. Dari 21 universitas gitu. Itu juga pasti kan nggak LO-in teman-teman dari kampus lain juga gitu ya ke Malang gitu. Oke, tapi gimana akhirnya, apa kesan dan apa ya, kayak suka dukanya jadi panitia sekaligus jadi sukanya peserta? Banyak banget karena bisa ketemu orang dari berbagai unit, terus lebih banyak kenal orang deh pokoknya. Kalau dukanya banyak, jujur karena capek bagi waktunya, belum lagi istirahatnya. Jadi kayak buat latihan sama istirahat itu lebih banyak ke latihan dan rapat-rapat. Iya sih, itu pasti persiapannya ya yang lebih banyak makan waktu ya pastinya ya, makan tenaga juga. Luar biasa. Berarti itulah tadi cerita dari awal ikut golf sampai yang terbaru banget nih ICGC ya, golf yang di universitas gitu. Tapi kalau dari Bita sendiri ada nggak sih kayak target khusus atau cita-cita yang pengen dicapai gitu, terutama di olahraga golf ini dan belum tercapai? Untuk target khusus itu sebenarnya belum ada, cuman kayak yang pasti buat golf itu pengennya lebih baik, pengen banyak dapat juara, pengen pokoknya orang tuh bisa ngelihat aku tuh punya potensi di golf gitu. Tapi ya untuk akademik juga masih harus diinin lagi karena bukan ini khusus buat ngegolf, karena akademik harus di prioritas utamanya ya. Oke, luar biasa. Tapi kalau sejauh ini gitu kan ya, Bita kan udah menekuni olahraga golf ini udah lama ya. Apa yang dirasain setelah ikut golf? Maksudnya apa sih keistimewaan olahraga ini dibandingkan dengan olahraga lain menurut kamu? Jujur banyak banget karena golf ini kan terkenal dengan olahraga mahal kan. Iya. Dan emang beneran jujur iya banyak orang-orang yang punya perusahaan itu main golf. Jadi kayak kita lebih banyak kenal orang-orang yang udah berpenghasilan deh. Jadi kayak kita mau misal kayak ICGC kemarin itu banyak banget yang kasih sponsor. Nyari sponsornya lebih ini ya, gampang. lebih gampang ya.
Oke, tapi kalau secara personalnya? Kalau personal juga dapet sih sebenarnya, karena itu kan kayak kita nih ditanya dari fakultas mana, dari fakultas teknik. Oh nanti prospeknya ke sini ya, kamu ke perusahaan saya ini ke sini. Nah, jadi kayak kita lebih semangat buat golf, lebih semangat juga buat kuliah. Gitu. Jadi sebenarnya dari stigma olahraga mahal itu sebenarnya jangan dilihat negatifnya doang, maksudnya kurangnya aja gitu ya. Tapi di situ di balik itu juga banyak banget manfaatnya juga gitu ya. Termasuk tadi relasinya juga mahal gitu ya jadinya ya. Tapi sebenarnya kan kalau sisi itu tuh nggak jadi penghalang gitu kan untuk siapapun yang emang punya minat dan pengen tahu seperti apa sih golf tuh sebenarnya gitu kan. Bisa juga ikut dari UKM golf gitu kan. Bener kan? Apalagi kita sebagai mahasiswa UB yang punya wadah itu gitu kan. Jangan sampai dilewatin. Oke, mungkin terakhir deh buat closing statement juga. Ada nggak pesan dari Bita untuk teman-teman nih buat sobat sport gitu kan yang mungkin lagi menekuni golf atau mungkin yang secara olahraga secara keseluruhan tuh pesan dari Bita seperti apa? Jadi kalau misalnya kalian baru mencoba untuk latihan golf itu nggak apa-apa banget kalian jelek, kalian salah dan cuman untuk gaya-gayaan doang itu nggak apa-apa karena kita harus membuat personal branding. Siapa tahu dari itu kita dapat relasi baru dan diajak main terus, jadi main kita jadi lebih bagus dan juga membuahkan hasil lah kayak aku. Dan untuk olahraga lain sama sih, belajar pokoknya harus ditekunin terus, jangan sampai kalau misalnya bosan itu wajar karena kita bisa menggantiin dengan hal lain. Tapi jangan sampai itu jadi penghalang gitu ya untuk meningkatkan skill kita di situ. Gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bita karena sudah berkenan hadir di sini dan berbagi cerita serta pengalamannya ke Sobat Sport. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat gitu kan ya untuk siapapun yang menonton. Dan semoga Bita sukses selalu. Semoga kita bisa ngobrol di lain kesempatan ya. Dan itu aja. Jadi Sobat Sport, terima kasih juga sudah menonton. Itu tadi obrolan kita bersama dengan Bita yang menekuni olahraga golf gitu kan. Semoga bisa bermanfaat untuk siapapun yang menonton dan sampai jumpa di episode Sportholic selanjutnya. Dadah.